Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 197 sampai dengan halaman 200. Lama sesudah Granada jatuh, penari-penari dan penyanyi-penyanyi Habsyi masih tetap menghibur hati orang-orang Spanyol dan Portugis. Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Ribera baru-baru ini untuk membuktikan bahwa musik rakyat Spanyol pada hakikatnya dari seluruh barat daya Eropa, dalam dan sesudah abad ke-13 serupalah halnya dengan roman lirik dan epik wilayah tersebut yang dapat dicari pangkalnya pada Andalusia, dan kemudian dari sana melalui sumber-sumber Arab ke Parsi, Bizantium dan Yunani. Seperti filsafat, ilmu pasti dan ilmu ketabiban datang dari Yunani dan Romawi ke Bizantium, Persia dan Baghdad, dan kemudian ke Spanyol serta selanjutnya ke seluruh Eropa. Demikian pula halnya dengan bagian-bagian teori musik. Dan pengusahaan musik, satu-satunya tempat di Eropa di luar Spanyol di mana orang Islam mempunyai kedudukan yang kuat adalah Sisilia. Penaklukan Islam atas Sisilia, yang dimulai dengan beberapa serangan-serangan pada tahun 652, disempurnakan dalam tahun 827, dan selama 189 tahun berikutnya Pulau Sisilia, untuk sebahagian atau seluruhnya, merupakan suatu provinsi dunia Arab di bawah pemimpin-pemimpin Arab yang aktif. Ibu kotanya ialah Palermo. Seperti halnya dengan Spanyol yang merupakan Pont de Apuy, batu loncatan, bagi serangan-serangan dan penaklukan-penaklukan ke utara yang bersifat sementara, maka Sisilia pun mempunyai fungsi yang demikian terhadap Italia. Sebelum Amir Ibrahim II seorang Aghlabid dari Tunisia, yang juga memerintahi Sisilia meninggal dunia dalam tahun 902, beliau telah melakukan perang salib melalui selat-selat laut antara Sisilia dan Italia hingga sampai ke jari kaki Italia, daerah Calabria. Tetapi beliau bukanlah merupakan penyerang pertama di atas bumi Italia. Tidak lama setelah Palermo diduduki, maka panglima-panglima tentara Aghlabid ikut serta dalam persengketaan yang didapati antara beberapa raja-raja Lombardia dalam perebutan yang mereka lakukan di Italia Selatan. Daerah mana adalah kepunyaan raja-raja Bizantium, kemudian dalam tahun 838, ketika Naples meminta bantuan Arab, gema sorak perang Islam terdengar sampai-sampai ke lereng Gunung Vesuvius. Kira-kira 4 tahun kemudian kota Bari yang terletak di pantai Laut Adriatik, diduduki, 30 tahun berikutnya Bari merupakan pangkalan muslim yang terpenting. Hampir pada waktu yang bersamaan kaum muslimin yang mengalami kemenangan itu berdiri di muka pintu gerbang Venesia. Bahkan dalam tahun 846 kota Rorna terancam oleh eskadron-eskadron Arab yang mendarat di Ostia. Dan karena tidak berhasil menerobos dinding kota abadi itu merampok katedral-katedral Petrus yang kudus dekat Vatikan dan St. Paulus yang berada di luar dinding kota tersebut, serta menajiskan kuburan-kuburan para paus. 3 tahun kemudian armada muslim kembali pula ke Ostia, tetapi dihancurkan oleh angin badai dan armada Italia. Sebuah lukisan Rafael mengingatkan kita pada kejadian ini dan pembebasan Roma yang ajaib itu, tetapi tekanan muslim pada Italia sudah demikian hebatnya, sehingga Paus Yohanes VIII, 872-882, menganggap perlu untuk mengadakan pembayaran upeti selama 2 tahun. Bani Aghlabid tidak membatasi operasinya sampai ke pantai Italia saja. Pada tahun 869 Malta ditaklukkannya. Dari Italia dan Spanyol perampasan itu diperluas pada abad ke-10 hingga ke Eropa Tengah melalui sela-sela Gunung Alpina. Di pegunungan Alpina terdapat sejumlah benteng dan tembok yang menurut pandu-pandu kaum pelancongan adalah sisa-sisa penyerbuan Saracenia. Beberapa nama tempat di Swiss, seperti Gebi dan Algabi mungkin berpangkal pada orang Arab. Perebutan kembali kota Bari oleh orang-orang Kristen pada tahun 871 merupakan permulaan berakhirnya ancaman Muslim untuk Italia dan Eropa Tengah. Di Bari keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga panglima tentara menamakan dirinya Sultan, terlepas dari Amir di Palermo. Pada tahun 880 Kaisar Basilius I dari Bizantium memerdekakan Tarento, sebuah kota, pertahanan lainnya yang penting, dari tangan Muslimin, beberapa tahun kemudian menyusul pula Calabria. Dengan demikian berakhirlah sejarah ekspansi yang dimulai 2,5 abad yang lalu di Arabia. Hingga kini, menara-menara Saracenia, dari mana dahulu armada Arab yang datang dari Afrika atau Sisilia dapat diintip, masih merupakan dekor keindahan pantai di selatan Naples. Penaklukan Pulau Sisilia oleh orang-orang Norman mulai dengan pendudukan kota Messina pada tahun 1060 oleh Count Roger, putra Tancred de Hauteville, maju terus dengan menduduki kota Palermo pada tahun 1071 dan Syracuse pada tahun 1084 dan berakhir pada tahun 1091. Pada tahun 1090 Malta telah diduduki Roger. Orang-orang Norman yang merasa sudah kuat karena mempunyai negara yang kuat di daratan, yakin bahwa wilayah yang baru ditaklukkannya itu menjadi kepunyaannya. Di bawah pemerintahan orang-orang Norman, Sisilia mengalami tumbuhnya kebudayaan Kristen Islam yang menarik perhatian. Selama masa penjajahan Arab,
Kebudayaan Timur memasuki pulau yang telah kaya akan kenang-kenangan peradaban kuno itu. Aliran-aliran kebudayaan ini bercampur dengan warisan istimewa Yunani dan Romawi, mendapat suatu bentuk yang tetap di bawah pemerintahan orang-orang Norman dan memberikan sifatnya yang khas itu kepada kebudayaan Norman. Sampai di sini orang-orang Arab nampaknya terlampau sibuk dengan peperangan dan persengketaan untuk dapat mengembangkan seni yang indah dalam zaman damai. Tetapi sekarang keahlian mereka menyebarkan hasilnya yang telah masak dan perkembangan seni Arab Norman yang beraneka warna pun timbullah. Sungguh pun Roger E. adalah seorang Kristen yang tidak terpelajar akan tetapi ilmu pengetahuan Arab dilindunginya ahli-ahli filsafat, ahli-ahli astrologi dan tabib, Timur banyak berada di sekelilingnya. Sedang kepada orang yang berlainan, agama diperkenankan menjalankan kewajiban ibadat agama mereka dengan leluasa. Istana di Palermo lebih cenderung kepada gaya timur daripada ke barat. Lebih dari seabad sesudah masa ini, Sisilia tetap masih merupakan suatu kerajaan Kristen yang unik, di mana beberapa jabatan tinggi dipangku oleh orang-orang Islam. Dokumen Eropa tertua yang masih ada dan tertulis di atas kertas adalah sebuah perintah dari permaisuri Roger E. yang tertulis dalam bahasa Yunani dan Arab, berasal kira-kira dari tahun 1109. Kertas ini mungkin diimpor oleh orang-orang Arab Sisilia dari timur dan bukan buatan Sisilia sendiri. Cabang ahala Sisilia Arab yang ganjil dan menarik hati itu yang mulai dengan Roger E. mencapai puncak kegemilangannya dalam masa pemerintahan putra dan pengganti Roger E., yaitu Roger II, 1130 I-145, dan selanjutnya dalam masa pemerintahan Frederick II. Roger II memakai pakaian Islam dan para pengecam menamakannya Raja Setengah Perbegu. Pakaian kebesarannya dihiasi dengan huruf-huruf, tanda-tanda, Arab. Bahkan di bawah pemerintahan cucunya, wanita-wanita Kristen di Palermo ada yang mengenakan baju Islam. Penghias istana Roger II yang paling berharga ialah Al-Idrisi, seorang ahli bumi dan ahli gambar peta pada abad pertengahan. Dilahirkan di Ceuta pada tahun 1100 dari keluarga Spanyol Arab, Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad Al-Idrisi meninggal dunia pada tahun 1166, memulai tugas hidupnya di Palermo dengan mendapat perlindungan dari Roger II. Risalat yang dibuatnya di bawah pemerintahan Roger tersebut tidak hanya merupakan suatu kumpulan isi terpenting dari buku-bukunya yang terdahulu seperti Ptolemaios dan Al-Masudi, tetapi risalatnya itu terutama berdasar pada laporan-laporan asli yang dikirimkan oleh para peninjau yang dikirimkan ke berbagai negara untuk menguji kebenaran bahan-bahan tersebut. Dengan perbandingan-perbandingan kritis yang dibuatnya terhadap bahan-bahan risalatnya itu, Al-Idrisi menunjukkan suatu pandangan yang sangat luas dan suatu pengertian mengenai kenyataan-kenyataan hakiki, umpamanya kebulatan bentuk bumi. Ia menentukan sumber-sumbernya Sungai Nil, yang dianggap orang ditemukan pada pertengahan abad ke-19 di dataran tinggi Khatulistiwa Afrika. Di samping pekerjaan ini, Al-Idrisi melihat konstruksi bulatan langit dan peta dunia dalam bentuk cakra kedua-duanya dari perak untuk pelindungnya berbangsa Norman itu. Orang kedua di antara dua orang Sultan Sisilia yang dibaptiskan ialah cucu Roger II, Frederick II dari Hohenstaufen, yang memerintah baik Sisilia maupun Jerman dan terlepas diri gelarannya sebagai Kaisar Kerajaan Romawi yang kudus, sesudi 1220, juga menjadi raja dari Yerusalem karena menikah dengan ahli warisnya, yaitu Isabella dari Brine pada tahun 1225. Kaisar Frederick adalah pembesar sipil yang tertinggi di seluruh dunia Kristen. Setelah 3 tahun menikah ia melakukan perang salib, yang menyebabkan ia makin banyak bertemu dengan pikiran-pikiran Islam.